melanjutkan kenaikan namun terbatas. Nah, bagi teman-teman yang memang belum punya, boleh wait and see terlebih dahulu, jangan langsung masuk terburu-buru. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Nah, sebelum kita mengupdate-nya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, untuk hari ini IHSG ini ditutup terkoreksi setelah dari sesi 1 ini terkoreksi cukup dalam, dan di sesi 2-nya ini sedikit membaik ya teman-teman, karena memang asing sendiri masih mencatatkan net buy pada saham-saham di Indonesia sendiri, yang memang hari ini sebenarnya bursa Asia juga mengalami koreksian yang cukup dalam juga. Dan untuk sentimen dari global sendiri sebenarnya itu dari Presiden Putin sendiri yang memang sudah menandatangani dekret yang memang sudah disepakati ya dari negara bagian dari Ukraina sendiri, yang memang ingin memisahkan diri dari Ukraina dan membuat negara baru. Dan hal ini juga jadi perdebatan sendiri nih bagi bangsa global juga ya, atau secara global. Nah, kemudian juga Putin juga memerintahkan angkatan bersenjata Rusia untuk masuk ke wilayah tersebut yang tadi memang ingin memisahkan diri, dan memang ini ditakutkan adanya perang nantinya nih di kemudian hari, atau memang terjadi ketegangan yang cukup lebih lagi. Nah, ini yang memang menjadi khawatir secara global. Nah, untuk IHSG sendiri akhirnya ditutup melemah juga, yaitu sebesar 0,59%, dan tutupan closingannya ada di 6.861. Nah, dari ketegangan tersebut juga ini mengalami sentimen yang cukup bagus juga, yaitu sebenarnya kenaikan sendiri dari harga komoditas. Nah, ini berbalik juga nih teman-teman, yang memang komoditas minyak dan emas ini bergerak menguat. Jadi antara ketegangan inilah yang memang membuat harga komoditas tersebut meningkat atau menguat ya, dan inilah yang memang menjadi sentimen secara global sendiri. Nah, kita lihat nih untuk hari ini IHSG ini dia tutup di 6861, dan secara support ada di mana? Secara support ini ada di 6810. Setelah kemarin mencapai all time high-nya, ini menjadi hal-hal yang memang teman-teman patut waspadai juga ya, karena memang ini sudah naik beberapa hari, kemudian hari ini terkoreksi. Nah, semoga esok ini masih cukup bagus juga sebenarnya untuk IHSG selama dia tidak turun dari 6810. Nah, diperkirakan esok hari bisa menguji area area support yang ada di 6810 ya untuk dari IHSG sendiri. Maka dari itu teman-teman perhatikan untuk supportnya ada di 6810 untuk IHSG sendiri, dan secara resisten panjangnya ada di mana? Secara resisten ada di 6927 ini untuk IHSG sendiri. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini kita lihat? Ya, untuk transaksi asing hari ini masih dicatatkan net buy, yaitu dari saham-saham Arto, Emtek, Amtan, BBRI, MDKA, Harum, Inco, dan Telkom juga ini masih mencatatkan net buy yang cukup tinggi. Nah, kita lihat di sini untuk peringkat pertama itu dari Arto sendiri yang memang membubuhkan net buy yang cukup tinggi ya dari asing sendiri. Nah, inilah untuk asing sendiri hari ini masih mencatatkan net buy. Nah, bagaimana nih untuk saham-sahamnya? Kita yang pertama akan membahas dari Arto sendiri teman-teman ya. Untuk Arto hari ini naik sebesar 1,1%. Nah, untuk support dan resistennya bagaimana? Secara sentimen juga ya. Kita lihat di sini untuk Arto sendiri tutupannya itu ada di 16.175, dan sebenarnya ini sudah naik tinggi juga, tadi itu sekitar 3% lebih ya ini, namun terkoreksi kembali nih di penutupan di akhir sesi 2 ini terjadi taking profit dari para investor sendiri, yang mana memang ini sebenarnya sudah melalui beberapa hari ini kenaikan, dan ini sudah mencapai titik jenuhnya atau overbuy secara
stokastik di sini teman-teman bisa lihat. Namun untuk volume ini masih oke saja nih teman-teman di sini ya. Kita lihat di sini untuk Arto sendiri. Nah, bagaimana nih untuk support dan resistennya dari Arto sendiri? Untuk supportnya itu ada di 16.000. Ini sebagai area supportnya ya, masih sama nih dari pembahasan video hari sebelumnya juga. Dan untuk teman-teman yang memang sudah cuan untuk trading saja atau swing ini dari beberapa hari lalu, ini selamat juga ya. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resisten pendeknya untuk Arto sendiri ada di 16.500 ya. Ini sebagai area resisten terdekatnya untuk Arto sendiri. Jadi silakan teman-teman dicatat untuk area supportnya masih sama ada di 16.000 ya. Kemudian untuk area resistennya ada di 16.525 sebagai area resisten untuk jangka pendeknya. Nah, di sini juga ada garis MA60. Yang mana ini garis MA ini atau MA60 ini adalah garis resisten pendeknya untuk Arto sendiri. Jadi silakan teman-teman untuk yang sudah punya dari bawah boleh hold terlebih dahulu ataupun boleh taking profit terlebih dahulu ya. Kalaupun esok mengalami koreksian ini selama dia tidak turun dari area 16.000 di area supportnya, ini masih cukup oke juga nih untuk Arto. Kalau memang besok koreksiannya juga itu tidak terlalu signifikan ya misalnya, dan tidak turun di area 16.000, ini masih oke-oke saja teman-temannya untuk Arto sendiri. Dan bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Untuk transaksi asing hari ini untuk Arto yaitu sebesar 238 juta nih untuk Arto sendiri. Dan beberapa hari ini sudah diakumulasi juga ya. Ini kita lihat di sini transaksinya masih cukup oke juga nih. Nah, dari net buy asing, selama asing ini masih suka dengan saham Arto, kita follow the trend saja teman-teman untuk mengkoleksi saham Arto. Boleh untuk swing trading dan boleh untuk trading juga nih untuk Arto sendiri. Dan untuk broker summary-nya di sini masih dikoleksi oleh CS, AK, RX, dan CS ini masih mendominasi ya untuk melakukan akumulasi dari beberapa hari ya. Dari beberapa hari dari tanggal 16 ini CS ini masih melakukan akumulasi. Nah, ini adalah analisis untuk asingnya dari saham Arto. Ya, untuk saham yang kedua yaitu ada Antam. Nah, hari ini Antam itu mencatatkan transaksi bagus ya teman-teman. Di sini asing juga masih mengakumulasi dan hari ini Antam ditutup di 2180 ya. Hari ini untuk high-nya sendiri sebenarnya ada di 2200 untuk Antam sendiri. Nah, untuk analisis teknikalnya kita lihat sempat di sesi 1 itu mengalami pelemahan dan dekat dengan area support yang ada di 2070 di area sini ya. Ini teman-teman bisa dilihat ini sebagai area support untuk Antam sendiri ya, ada di 2070. Dan hari ini menguji area resisten di 2200, ini adalah tes resist. Nah, 2020 ini sudah dibilang ini adalah area resist terkuat dari Antam sendiri. Nah, area resist terkuat dari mana? Kita lihat by history ya. Untuk Antam sendiri dari 2021 di sini ya. Ini Antam untuk 2020 ya, 2200 sorry, ini tidak mudah ditembus nih dari beberapa transaksi historinya. Di sini kita lihat di sini untuk Antam di sini tidak ditembus juga, di sini tidak ditembus, dan ini sebagai area support untuk Antam sendiri. Dan akhirnya hingga saat ini Antam sendiri ingin menguji area resisten atau tes resist di 2200. Maka hari ini tidak mudah ditembus juga. Dan kalaupun teman-teman ingin mengkoleksi Antam, ini wait and see. Jika memang besok masih mengalami transaksi yang cukup oke dan volume yang memang masih cukup tinggi juga ya, di atas transaksi rata-rata hari ini juga. Nah, esok hari kalaupun dia menembus strateginya di 2200, ini teman-teman boleh lakukan akumulasi buy bagi yang sudah punya di sini, ataupun kalau memang sudah cukup rasanya untuk cuannya, ini teman-teman boleh sell on strength ya, yang ada di 2200 ya. Kalaupun memang ingin sell, silakan saja untuk taking profit sebagian ataupun taking profit semuanya. Dan kalau menembus di area 2200 ini cukup oke teman-teman, dia bisa melanjutkan kenaikan yang ada di 2300 untuk Antam sendiri ya. Ini next resisten dari Antam sendiri. Dan kalaupun memang besok melanjutkan pelemahan atau masih melanjutkan pelemahan,
Selama dia tidak turun dari 2070, ini masih cukup oke juga nih untuk Antam, dan untuk support Antam sendiri ada di 2070 ya, silakan dicatat teman-teman. Nah, bagaimana transaksi asing untuk hari ini? Antam sendiri hari ini mencatatkan net buy sebesar 67.700 ya hari ini, dan untuk broker summary-nya masih dikoleksi oleh PD, YP, dan BK. Ini untuk broker summary-nya, dan PD ini masih melakukan akumulasi juga nih untuk Antam. Silakan dicatat untuk transaksi untuk support daripada Antam dan resistennya. Yang penting dia tidak turun di area 2070 ya. Ini masih cukup oke juga nih untuk Antam. Dan untuk resisten jauhnya ada di 2300, dengan catatan teman-teman dia harus keluar dulu dari area 2200 untuk Antam. Ya, untuk saham berikutnya yaitu ada saham Harum. Nah, hari ini Harum itu ditutup closingannya ada di angka 11.325, naik sebesar 1,1%. Nah, sebenarnya hari ini lebih teman-teman untuk Harum sendiri, karena dia ada retest di area 11.850 untuk area resisten berikutnya. Namun ini gagal untuk breakout mencapai area 11.850. Dan hari ini candlenya ini banyak ekornya, dan ini tetap waspada nih teman-teman ya untuk Harum sendiri. Kalaupun esok hari masih bertahan di area 11.225 untuk Harum sendiri, maka teman-teman boleh untuk wait and see, dan ini melakukan buy secara bertahap saja nih kalau memang ingin masuk di Harum sendiri. Kalau dia bisa melanjutkan kenaikan ya, memang untuk lanjut naik, ini akan mencapai area resisten berikutnya. Nah, yang ada di mana? Yang ada di 11.850 yang hari ini tuh gagal ditembus juga ya untuk Harum sendiri. Nah, waspada jika esok mengalami pelemahan ya, turun di area 11.225 atau 11.150, maka dia akan bisa berpotensi melanjutkan pelemahan ya, atau memang dia akan membentuk di sini yaitu koreksian yang memang normal ya, dan dia turun di area 11 ribuan di ke bawah, maka ini teman-teman wajib hati-hati juga ya. Kalau memang esok masih melanjutkan kenaikan, ini cukup oke saja nih untuk Harum sendiri. Jangan sampai teman-teman esok hari langsung HK sendiri ya untuk Harum sendiri dan ingin mengkoleksi Harum sendiri. Nah, untuk target price-nya ada di 11.850 ini untuk Harum. Dan secara volume juga ini masih cukup oke nih hari ini, yaitu ada di atas rata-rata. Namun di sini perlu waspadai juga ya, karena stokastik dan RSI di sini sudah mencapai overbuy dari Harum sendiri. Maka teman-teman wajib waspada. Kalaupun besok masih bertahan di area sini, teman-teman jangan langsung membelinya atau HK sendiri ya. Kita lihat nih apakah memang masih disambut bagus atau tidak oleh investor. Dan untuk transaksi asing hari ini bagaimana? Untuk Harum sendiri, untuk transaksi asing hari ini kita lihat ya, untuk transaksi asing hari ini untuk Harum sendiri yaitu sebesar 44 juta, dan ini net buy ya teman-teman untuk saham Harum. Dan untuk broker summary-nya di sini masih diakumulasi oleh CS, AK, dan MG. Dan CS hari ini masih mengakumulasi juga ya, yaitu tidak terlalu tinggi juga sebenarnya untuk volume transaksinya. Nah, kita lihat nih untuk perdagangan esok hari apakah masih disambut baik atau tidak nih untuk Harum sendiri. Nah, untuk analisis saham berikutnya yaitu ada saham MTEK. Ya, MTEK hari ini kita lihat mengalami profit taking yang memang benar-benar ya, dari hari kemarin ini sudah dibahas untuk MTEK sendiri. Selamat bagi yang memang sudah cuan dan mengalami profit taking juga hari ini ya. Dan kita lihat nih untuk secara teknikal gimana untuk MTEK sendiri. Ya, untuk MTEK ini closingannya ada di 2080 untuk MTEK, dan untuk area resisten ataupun area supportnya ada di mana? Untuk support terdekatnya ada di 2030, bisa diambil dari area sini teman-teman ya. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya kita ambil dari garis MA200. Nah, garis MA200 ini ada di mana? Yaitu ada di 2120 atau 2130 ya untuk MTEK-nya sendiri. Jadi gimana nih strategi untuk MTEK? Karena memang hari ini banyak taking profit juga ya. Bagi teman-teman yang memang sudah taking profit, ini aman sendiri ya. Dan karena memang dia sudah sell on strength. Nah, kemungkinan esok hari ini masih bisa melanjutkan kenaikan namun terbatas. Nah, bagi teman-teman yang memang belum punya,
boleh wait and see terlebih dahulu, jangan langsung masuk terburu-buru. Nah, untuk skenarionya gimana nih untuk MTEK sendiri? Kalau memang besok ada koreksian, ini koreksinya harus normal teman-teman, yang ada di 2030 ya. Di sini nih, jangan sampai dia masih turun ke bawah kembali. Selama dia dari MTEK sendiri dari 2030, ini adalah supportnya untuk MTEK ya. Selama dia tidak turun dari psikologis 2000, ini masih cukup oke juga ya. Ini syaratnya di sini harus ada pantulan atau ada koreksi memang ya, karena memang ini sudah naik terlalu tinggi dari beberapa hari lalu. Nah, kalaupun besok koreksian di sini di 2030 dan akan menguji area resisten di mana? Ada di area resisten di garis MA 200, yaitu di antara 2100 sampai di 2130 ya, di area sini. Ini nanti akan jadi area resisten pendeknya nih untuk untuk MTEK sendiri. Kalaupun besok masih mencatatkan kenaikan dan dia tembus ya, ini cukup bagus nih, bahkan dia bisa menguji area MA 200 dan dia naik, ini cukup oke juga, maka dia bisa rally juga melanjutkan kenaikannya nih untuk MTEK sendiri. Namun tetap teman-teman waspada ya untuk MTEK, karena memang ini rawan profit taking. Ya, untuk transaksi MTEK hari ini yaitu sebesar 87.300.000 dan ini net buy ya teman-teman dari asing sendiri. Dan untuk broker summary-nya di sini ada akumulasi dari CS dan AK YUBK juga ya. Dan CS ini masih mendominasi untuk melakukan akumulasi dari MTEK sendiri. Nah, ingat teman-teman tadi strateginya, tunggu terlebih dahulu, wait and see untuk esok hari karena memang rawan profit taking. Dengan catatan kalau dia berhasil breakout dari area MA atau garis MA 200 ini akan berpeluang cukup oke juga nih untuk esok hari ya atau kedepannya. Namun kalau dia gagal nih untuk breakout dari area 200, MA 200 ini, maka dia akan terkoreksi juga ya. Yang penting dia tidak turun di area support yang ada di 2030 ini untuk MTEK-nya. Wait and see ya untuk esok hari dan disclaimer on teman-teman sekali lagi. Nah, ini adalah analisis untuk saham MTEK. Ya, untuk saham berikutnya yaitu ada saham Bank BBRI. Nah, hari ini untuk BBRI itu terkoreksi teman-teman sebesar 1,3%. Nah, tutupan closingannya ada di 4430 sebagai area penutupan ya. Untuk BBRI sendiri sebenarnya sudah mengalami kenaikan dan menguji area resisten ada di 4460. Nah, kita lihat di sini namun dia gagal untuk breakoutnya teman-teman untuk BBRI, maka dia akan turun kembali. Nah, untuk support pendeknya teman-teman ada di mana? Untuk BBRI sendiri support pendeknya ada di 4400. Nah, selama dia bertahan di area 4400 ini masih cukup oke juga nih untuk BBRI sendiri. Dan BBRI adalah salah satu saham untuk long investing atau untuk jangka panjang, ini menarik juga teman-teman ya untuk BBRI-nya. Bagi teman-teman yang memang suka untuk investasi, ini boleh dilirik. Nah, kalaupun esok hari ini akan melanjutkan pelemahan dan ini tidak boleh turun atau memang dia tidak turun dari area 4400, ini cukup oke juga. Nah, skenarionya gimana untuk BBRI sendiri? Skenarionya kalau besok melanjutkan penurunan, nah dia akan mantul di area 4400 ini untuk BBRI sendiri, dan untuk area resisten berikutnya ada di 4490 ya. Di sini ada area resisten nih atau area resisten pendeknya dari 4460 sampai di 4490 nih untuk BBRI-nya. Nah, kita lihat teman-teman dari beberapa hari terakhir untuk BBRI sebenarnya ini ada masa konsolidasi ya atau sideways-nya teman-teman di area sini. Kita lihat dari tanggal transaksi di tanggal 8 Februari sampai di hari ini dia BBRI ya, ini masih ada di teritori 4400 sampai di 4490. Nah, kalau dia berhasil breakout dari 4490 ini masih cukup oke juga dan akan melanjutkan kenaikannya ada di area resisten berikutnya yang akan dicapai di 4549 ini untuk BBRI-nya sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang memang ingin investasi, ini boleh saja buy on support yaitu ada di 4400 di sini,
Dan untuk target jangka pendeknya ada di 4490. Ini untuk saham BBRI. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Kita lihat untuk BBRI sendiri hari ini mencatatkan net buy sebesar 65 juta. Nah, di sini untuk broker summary-nya di sini dari ZP, BK, dan KZ. Nah, teman-teman kita lihat di sini untuk BBRI ini masih diakumulasi oleh asing selama 3 hari berturut-turut ini juga. Meskipun hari ini merah, namun asing masih tetap net buy juga untuk BBRI. Ya, ini adalah analisis untuk BBRI dari asing atau transaksi asing.